나처럼 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum? Apa itu laringitis? Laringitis adalah peradangan yang terjadi pada organ laring yang tepat pada di pita suara. Pada kondisi ini, pita suara mengalami pembekakan sehingga suara menjadi serak atau parau. Pembekakan pada pita suara juga beresiko menyebabkan gangguan pernapasan karena menghambat peredaran oksigen. Penyebab pada laringitis diantaranya yang pertama infeksi virus, yang kedua infeksi bakteri, yang ketiga infeksi jamur, yang keempat cedera pada pita suara, yang kelima kebiasaan merokok, yang keenam mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, yang ketujuh terpapar iritan seperti bahan kimia, polusi, dan debu, yang kedelapan alergi, yang kesembilan reflux GERD, dan yang kesepuluh penggunaan secara berlebihan. Pada laringitis bisa saja tidak tertular maupun tertular tergantung penyebabnya. Laringitis yang disebabkan oleh virus dan bakteri dapat menyebar melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi atau melalui tetesan batuk dan bersin. Sedangkan laringitis yang disebabkan oleh bahan iritan tidak dapat ditularkan oleh orang lain seperti asap rokok, polusi, terpapar bahan kimia, atau alergen udara. Laringitis terbagi menjadi dua kondisi. Yang pertama, laringitis akut, yaitu jenis laringitis yang berlangsung selama beberapa hari sampai beberapa minggu. Biasanya, laringitis dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan. Yang kedua, laringitis kronis, yaitu yang terjadi jika berlangsung lebih dari 3 minggu. Akibatnya, terdapat paparan dari penyebab secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Gejala yang dialami saat terkena laringitis yaitu pertama, sakit tenggorokan, yang kedua, suara lebih serak atau parau, yang ketiga, kesulitan menelan, yang keempat, batuk kering, yang kelima, demam, yang keenam, pembekakan pada kelenjar di sekitar leher, yang ketujuh, pembesaran kelenjar getah bening atau kelenjar di sekitar leher, yang kedelapan, kesulitan bernapas akibat penyumbatan saluran napas, yang umumnya dialami oleh anak-anak. Laringitis juga bisa terkena oleh orang dewasa maupun anak-anak. Untuk fungsi pada laring, seperti proteksi saluran napas, saluran udara, dan produksi suara, yang dapat terganggu apabila terjadi inflamasi pada laring. Infeksi atau trauma juga menyebabkan inflamasi yang dapat mengganggu pada getaran pita suara sehingga menimbulkan gejala. Inflamasi dapat meliputi di area manapun, termasuk regio supraglotis, glotis, dan subglotis. Infeksi viral yang sangat berat dapat menyebabkan erosi mukosa pada laring hingga nekrosis. Risiko yang bisa terkena laringitis diantaranya yang pertama, mengalami infeksi saluran pernapasan atas, seperti pilek, bronkitis, atau sinusitis. Yang kedua, terpapar zat iritan yang mengakibatkan iritasi, seperti asap rokok, konsumsi alkohol berlebihan, asam lambung atau GERD, atau bahan kimia. Ketiga, penggunaan suara secara berlebihan, seperti berbicara terlalu banyak, berbicara terlalu keras, berteriak, atau bernyanyi. Yang keempat, mengalami kondisi pada autoimun. Yang kelima, sleep apnea. Yang keenam, penggunaan obat-obatan. Yang ketujuh, kebiasaan bernapas melalui mulut. Dilakukan pemeriksaan penunjang, terdapat adanya diagnosis pada laringitis. Dalam diagnosis laringitis, akan terlebih dahulu melihat gejala yang dialami oleh penderita laringitis. Gejala laringitis yang paling mudah dideteksi adalah suara yang berubah menjadi serak atau bahkan hilang sama sekali. Selanjutnya, akan memeriksa bagian tenggorokan penderita dengan menggunakan kaca kecil. Untuk melihat kondisi laring lebih detail, dalam mendeteksi iritasi atau kerusakan pada pita suara, akan melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu yang pertama, laringoskopi, yaitu dilakukan dengan memasukkan selang lentur yang dilengkapi dengan lampu dan kamera atau endoskop ke dalam laring melalui mulut atau hidung. Dan yang kedua, biopsi, yaitu dilakukan dengan pengambilan sampel jaringan di laring untuk diteliti di laboratorium agar mengetahui penyebab laringitis.
Selain itu, dapat dilakukan tes darah atau tes usap pada tenggorokan menggunakan cotton bud, kapas kecil untuk diteliti di laboratorium untuk mengetahui apakah terdapat infeksi atau tidak. Jika laringitis kambuh atau berlangsung dalam jangka panjang, penderita akan dirujuk oleh dokter spesialis THT, telinga, hidung, dan tenggorokan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Untuk melakukan intervensi yang dilakukan oleh fisioterapi dapat dilakukan yaitu terapi suara. Terapi suara ini menggunakan latihan pita suara untuk mencegah atau mengobati gangguan suara seperti suara serak dan rada tenggorokan. Manfaat melakukan terapi suara dapat pemulihan fungsi suara, memperbaiki teknik vokal, dan mengurangi ketegangan pada pita suara. Teknik yang digunakan untuk terapi suara berupa latihan pernapasan, latihan pelepasan ketegangan, latihan pembentukan suara. Pencegahan yang dapat dilakukan pada laringitis, yang pertama, memperbanyak minum air putih, yang kedua, menjaga suaranya dengan baik, yang ketiga, berhenti merokok, yang keempat, mengurangi konsumsi minuman kafein dan beralkohol, yang kelima, menjaga kebersihan pada tangan, yang keenam, menghindari dari paparan iritan, yang ketujuh, menjaga pola makan, dan mengurangi makanan pedas untuk penderita GERD, yang kedelapan, menjaga jarak dengan penderita infeksi saluran pernapasan atas. Dari saya, presentasi mengenai laringitis, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.